Halo, selamat pagi semuanya. Oke, bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas materi tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, untuk yang sudah memiliki buku paket, boleh dibuka bukunya di halaman 81 ya. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah, oke, di sini sudah Ibu munculkan suatu gambar di mana ada orang yang sedang melakukan proses pemilihan umum. Nah, yang akan Ibu tanyakan kepada kalian adalah bahwa pemilihan umum ini menurut kalian bentuk atau wujud dari demokrasikah atau bukan? Nah, untuk menjawab boleh kalian catat praduga di buku catatan kalian masing-masing, ya. Nah, oke, kita langsung kepada untuk materi pertama yaitu tentang hakikat demokrasi. Itu ada di halaman 81 ya. Di buku kalian di situ ditulis angka 1, tapi di sini Ibu tuliskan dengan huruf A, jadi sama saja. Nah, yang pertama yaitu hakikat demokrasi. Jadi hakikat demokrasi itu apa sebenarnya? Jadi hakikatnya demokrasi adalah suatu kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Jadi kekuasaan tertingginya di tangan rakyat. Nah, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, akan tetapi rakyat tidak dapat melaksanakan kedaulatannya secara langsung. Artinya bagaimana? Jadi rakyat hanya dapat memilih seseorang duduk untuk mewakili aspirasinya di depan duduk di kursi pemerintahan. Jadi artinya adalah rakyat dapat mewakilkan pada wakil-wakil rakyat yang ada di kursi parlementer atau parlemen. Nah, dalam hal ini rakyat dapat memilih presiden dan juga memilih wakil presiden, kemudian wakil-wakil rakyatnya yang berada di parlemen secara langsung. Nah, pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyatnya di pemerintahan ini sering disebut sebagai pesta rakyat. Nah, pesta rakyat ini artinya adalah penggunaan hak asasi demokrasi, jadi hak memilih yang menentukan di mana nasib bangsa selanjutnya. Jadi makanya disebut sebagai pesta rakyat. Jadi karena sebagai waktunya nih untuk menggunakan hak pilihnya. Gitu. Jadi seperti hal yang besar karena hak pilih tersebut dapat menentukan bangsa kita untuk 5 tahun ke depannya. Begitu ya. Nah, kemudian dari kata apa sebenarnya secara etimologis demokrasi ini? Jadi demokrasi ini berasal dari dua kata yaitu demos dan juga kratos. Nah, demos ini berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Nah, jadi kalau kita gabungkan, demokrasi adalah bentuk pemerintahan politik yang mana kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat dan juga kembali kepada rakyat. Oke, kita lanjut kepada submateri B, yaitu klasifikasi demokrasi. Nah, klasifikasi demokrasi ini berarti sama dengan penggolongan demokrasi. Nah, untuk penggolongan demokrasi sendiri terdiri atas 3. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran rakyat atau cara menyampaikan pendapat
Kemudian ada demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, dan yang terakhir demokrasi berdasarkan ideologi. Nah, kita bahas yang pertama yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi langsung ini berarti artinya demokrasi yang cara penyaluran pendapatnya atau aspirasinya dilakukan secara langsung. Nah, pada demokrasi langsung ini rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, rakyat ataupun masyarakat secara langsung ikut dalam urusan-urusan tertentu. Rakyat dapat menyalurkan hak dan juga pendapatnya tanpa melalui perwakilan ataupun perantara. Nah, demokrasi jenis ini dapat dilakukan apabila rakyat di suatu negara tidak terlalu banyak. Nah, jadi contohnya seperti musyawarah di kelompok RT ataupun RW. Nah, karena tidak terlalu banyak, jadi ada kemungkinan untuk secara langsung terlibat dalam proses musyawarah. Begitu. Kemudian berbeda dengan demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi tidak langsung ini sebenarnya rakyat masih ikut dalam pengambilan keputusan. Namun bedanya rakyat dalam mengambil keputusan diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat, di mana wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat secara langsung. Nah, wakil rakyat ini misalnya seperti DPRD, DPR. Nah, karena mengapa diwakilkan? Karena itu tadi, karena sudah sangat terlalu banyak orang-orangnya, jadi tidak mungkin secara keseluruhan masyarakat ikut dalam misalnya musyawarah dalam mengambil keputusan tertentu. Tidak mungkin dalam satu Indonesia ikut dalam musyawarah tersebut ya. Jadi memang harus ada perwakilannya. Kemudian kita lanjut ke demokrasi antar kelengkapan negara. Nah, yang pertama demokrasi parlementer. Nah, sebelumnya kita sudah belajar sistem pemerintahan parlementer dan juga presidensial. Di mana kalau parlementer ini kepala negara hanya sebagai simbol saja, tapi bukan sebagai kepala pemerintahan. Berbeda dengan presidensial di mana pemimpin negara, misalnya presiden atau raja, presiden maksudnya bukan raja ya. Nah, presiden adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ya. Nah, pada demokrasi parlementer, demokrasi pemerintahan dikuasai oleh parlemen. Nah, parlemen ini merupakan orang-orang yang duduk di pemerintahan. Jadi pada demokrasi jenis ini, parlemen lebih kuat daripada pemerintah, sehingga para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Nah, pada demokrasi jenis inilah kepala negara sebagai simbol dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian kalau untuk presidensil, pemerintahannya dijalankan oleh presiden. Nah, kekuasaan eksekutif dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat secara langsung ataupun melalui badan perwakilan. Nah, presiden di sini mempunyai kekuasaan mengangkat dan juga memberhentikan menteri. Nah, tapi menteri di sini tidak bertanggung jawab kepada parlemen, namun kepada presiden secara langsung. Nah, presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sama di lembaga negara tersebut. Jadi tidak bisa saling membubarkan antara satu dan juga antara lain. Nah, kemudian demokrasi berdasarkan ideologi ini terdiri atas tiga. Yang pertama liberal atau formal, rakyat atau komunis, dan juga yang terakhir Pancasila. Nah, untuk liberal ini sendiri, pada demokrasi ini dicirikan dengan kebebasan individu seluas-luasnya di setiap bidang kehidupan. Nah, tidak mementingkan kepentingan umum. Jadi artinya adalah dia dibebaskan dalam melakukan apapun di segala bidang, namun tidak mementingkan kepentingan umum. Jadi sederhananya adalah
begini, asalkan dia maju sendiri, dia tidak memikirkan yang lain walaupun yang lain susah kayak gitu. Nah, kemudian demokrasi rakyat ataupun komunis. Nah, pada demokrasi ini eh, Demokrasi ini memandang bahwa manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial, ekonomi, sehingga persamaan di bidang politiknya tidak menjadi prioritas. Artinya adalah hal ini mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi dan juga partai politik yang berkuasa, di mana mengatasnamakan negara dan juga menjadi satu milik negara. Hak tersebut ditujuankan untuk menjadi tujuan untuk agar tidak ada persaingan yang terjadi di antara masyarakat. Jadi ibaratnya disamaratakan, jadi di atas namakan milik negara agar tidak ada persaingan antar masyarakatnya. Nah, kemudian yang terakhir demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini sebenarnya berasal dari Indonesia ya, berasal dari negara kita Indonesia. Nah, hal ini berarti artinya yang diambil sebagai dasar demokrasi tersebut adalah nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilainya berdasarkan nilai sosial dan juga nilai budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu berasaskan pada musyawarah dan juga mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Oke. Selanjutnya C, prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi ini di buku kalian juga ada ya, tapi mungkin beberapa ada yang berbeda. Jadi yang tidak ada di buku boleh kalian catat yang dari materi slide ibu ya, boleh kalian catat di buku catatan ataupun di buku paketnya menggunakan pensil. Jadi bebas. Nah, jadi prinsip-prinsip demokrasi ini terdiri atas 7 secara umum. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Berarti artinya adalah seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa kekuasaan berada di tangan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana rakyat memiliki hak ataupun berhak memilih wakil-wakil rakyatnya. Nah, kemudian kekuasaan bersifat mayoritas. Nah, mayoritas ini berarti artinya mewakili halayak banyak atau halayak umum. Jadi artinya adalah keputusan-keputusan yang dibuat harus ditujukan kepada masyarakat banyak. Maksudnya adalah masyarakat yang mewakili suatu hal tertentu. Nah, kemudian ada hak kaum minoritas. Nah, antara mayoritas dan juga minoritas ini berarti misalnya dalam mengambil keputusan untuk kaum mayoritas bukan berarti artinya kaum minoritas diintimidasi atau tidak dipedulikan. Jadi harus ada hak-hak kaum minoritas juga di dalamnya. Misalnya seperti sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah mengenai tata cara beribadah. Nah, sedangkan di Indonesia ini mayoritasnya adalah dikuasai oleh Muslim. Nah, sedangkan kaum-kaum minoritas agama lain tentu tidak dilarang oleh pemerintah misalnya untuk berekspresi. Jadi kaum-kaum minoritas tidak merasa bahwa dirinya tidak diperhatikan atau tidak dipedulikan. Jadi walaupun peraturan tersebut ditujukan kepada kaum mayoritas, namun kaum-kaum minoritas jadi tidak merasa bahwa dirinya terintimidasi atau merasa tidak diperhatikan. Jadi harus dalam mengambil keputusan harus dilihat hak-hak kaum mayoritas dan juga kaum minoritas. Nah, selanjutnya ada jaminan HAM. Nah, jaminan hak asasi manusia ini berarti artinya ada alat penegak hukum. Jadi ada persamaan di depan hukum. Nah, ini sama ya dengan yang ke poin yang ke-6.
Poin ke-6, jaminan HAM dan juga persamaan di depan hukum. Jadi artinya adalah masyarakat tidak takut bahwa hak asasinya akan direnggut karena ada jaminan hak asasi dan juga persamaan di depan hukum. Berarti artinya adalah pemerintah dapat melindungi hak-hak asasi pribadi seseorang. Nah, kemudian lanjut kepada media yang bebas. Nah, media yang bebas ini berarti artinya media yang bebas ini berhubungan dengan media komunikasi. Jadi karena pemerintah ini sangat berteman akrab dengan komunikasi, penyalur media komunikasi, maka artinya media seperti media cetak, media lain-lain yang dapat memberikan informasi dan berita, artinya media dapat menulis secara bebas sesuai dengan fakta dan juga kenyataan. Jadi tidak berdasarkan hal yang dibuat-buat oleh pemerintah. Jadi media secara bebas mengungkapkan apa yang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir ada pemilu transparan. Nah, pemilu transparan ini berarti artinya ada hak dari masyarakat untuk tahu hasil dari pemerintahan atau pemilu yang diselenggarakan atau dilangsungkan. Jadi harus transparan dan apa adanya terhadap hasil yang didapat pada saat pemilihan umum. D. Ciri berjalannya proses demokrasi. Nah, yang pertama ada peran warga dalam pengambilan keputusan politik. Nah, kemudian terdapat penghargaan dan perlindungan HAM, terdapat persamaan hak di berbagai bidang, dan adanya alat penegak HAM. Nah, sebenarnya ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya ya, tentang prinsip demokrasi. Jadi tidak terlalu jauh maknanya, sama saja ya. Nah, kita lanjut kepada unsur penegak demokrasi. Nah, unsur-unsur penegak demokrasi itu yang pertama ada negara hukum. Nah, untuk negara hukum, warga ini terikat kepada hukum, di mana artinya bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui beberapa lembaga peradilan yang bebas dan juga tidak memihak. Nah, perlindungan ini bukan berarti artinya apabila rakyat salah berarti tidak dihukum ya, bukan berarti melindungi seperti itu, tetapi apabila rakyatnya benar atau tidak salah, maka negara bisa melindungi rakyat tersebut atau masyarakat tersebut. Jadi itulah warga negara terikat kepada hukum, jadi tidak lepas dari hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada masyarakat madani. Nah, masyarakat madani ini berarti artinya adalah manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, selain menjunjung tinggi kemanusiaan, masyarakat madani juga melek terhadap teknologi dan juga pengetahuan yang tinggi. Nah, pada masyarakat madani, masyarakatnya beranggotakan dari berbagai kalangan seperti etnis, agama, dan juga budaya, di mana hidup secara damai, saling menghormati dan juga menghargai. Nah, kemudian juga masyarakatnya berkedudukan sama dalam hukum dan juga pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah infrastruktur politik. Nah, untuk infrastruktur politik, ini merupakan unsur yang sangat signifikan terhadap tegaknya demokrasi. Jadi, karena demokrasi ini berarti artinya kita bebas berpendapat ya, atau beraspirasi. Nah, salah satu wujudnya adalah dengan banyaknya sistem partai yang ada di Indonesia. Nah, partai politik merupakan struktur lembaga politik yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan juga cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dengan merebut kedudukan politik dan juga akhirnya untuk merealisasikan atau mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Nah, infrastruktur politik ini wujud dari demokrasinya adalah sistem multipartai, di mana banyak partai yang berlaku di negara kita Indonesia. Jadi bebas untuk
ikut serta dalam pemilihan umum nantinya. Kemudian yang terakhir ada pers yang bebas. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, media yang bebas ya di prinsip demokrasi. Jadi pers yang bebas adalah media komunikasi sebagai penyalur informasi dan berita. Jadi pers itu tidak boleh dikendalikan oleh satu partai atau satu pemerintah. Jadi harus secara bebas agar informasi ataupun berita yang disampaikan kepada masyarakat adalah yang nyata dan juga yang sebenarnya. Nah, kita lanjut kepada sistem demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama Indonesia adalah negara hukum, kemudian Indonesia menganut sistem konstitusional, kemudian kekuasaan tertinggi di tangan MPR, dan yang ketiga Presiden. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Nah, Indonesia seperti kita tahu pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi di sini tertulis jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi Indonesia memiliki dasar atas hukum dan tidak hanya kekuasaan semata. Nah, kemudian Indonesia menganut sistem konstitusional. Nah, sistem konstitusional ini berarti artinya kekuasaan pemerintahan memiliki batasan. Jadi bukan berarti orang-orang pemerintahan telah memiliki kekuasaan, namun kekuasaan tersebut tidak memiliki batas. Tentu memiliki batas. Mengapa harus ada batas? Karena agar tidak semena-mena dalam menggunakan kekuasaan tersebut. Selanjutnya, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, mengapa kekuasaan tertinggi di tangan MPR bukan di tangan rakyat? Karena yang kita pelajari selama ini adalah di tangan rakyat ya. Nah, di sini maksudnya adalah dalam artian sebagai wakil rakyat ya MPR ini. Jadi artinya adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, tetap ada di tangan rakyat. Namun secara prinsipnya rakyat yang memiliki atau memegang kedaulatan, namun kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil rakyat yaitu di MPR. Nah, kemudian ada DPR dan juga DPRD. Jadi bukan berarti di sini MPR ya, namun dipercayakan kepada MPR maksudnya. Kemudian yang terakhir Presiden. Nah, Presiden sebagai lembaga tertinggi yang berada di bawah MPR. Nah, Presiden merupakan lembaga pemerintahan tertinggi dalam negara kita Indonesia, di mana statusnya berada di bawah MPR. Jadi Presiden memiliki hak untuk membuat peraturan pemerintahan, biasa kita sebut sebagai Perpres ya. Nah, kemudian dalam pasal 4 sampai dengan pasal 12, Presiden sendiri memiliki tugas diantaranya adalah memegang kekuasaan pemerintahan, di mana artinya menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lembaga eksekutif ya. Nah, kemudian selain itu, Presiden juga memiliki hak untuk membuat atau mengajukan dan juga membahas RUU bersama dengan DPR dan menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang. Oke, terima kasih. Materi kita cukup sampai di sini. Selebihnya akan kita lanjut kepada bab di halaman 88, yaitu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia yang akan kita bahas di minggu depan. Terima kasih dan selamat siang.